andai kata ada tawaran kepada seseorang, ini uang 1 miliar untuk kamu, silahkan kamu berfaya-faya dengan 1 miliar ini selama 2 jam. Kamu hidup bebas selama 2 jam ini, tanpa aturan. Silahkan mau berzina, mau membunuh, merampok, merampas, buat syirik, buat bidah dan seterusnya. 2 jam. Tetapi setelah 2 jam nanti kamu akan dibakar, kamu akan dimutilasi, dan kamu akan disiksa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mematahkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya di hadapan hukum Allah, aturan Allah. Dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang selalu melampiaskan hawa nafsunya, tetapi dia selalu berangan-angan kepada Allah. Logikanya, jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata ada tawaran kepada seseorang, ini uang 1 miliar untuk kamu, silahkan kamu berfaya-faya dengan 1 miliar ini selama 2 jam. Kamu hidup bebas selama 2 jam ini, tanpa aturan. Silahkan mau berzina, mau membunuh, merampok, merampas, buat syirik, buat bidah dan seterusnya. 2 jam. Tetapi setelah 2 jam nanti kamu akan dibakar, kamu akan dimutilasi, dan kamu akan disiksa. Ini tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua, selama 2 jam ini engkau hidup dalam berbagai aturan. Aturan-aturan yang menyelisih hawa nafsu dia, tetapi masih dalam kemampuannya. Diberikan kepadanya larangan-larangan yang nafsunya ingin melakukannya, tetapi dia mampu meninggalkannya. Kalau kamu lulus dalam 2 jam ini, maka setelah itu kamu bisa hidup bebas selama-lamanya. Kira-kira orang cerdas milih tawaran yang mana dari 2 tawaran ini, jamaah? Atau sepakat semuanya secara lisanul maqal adalah pilihan yang kedua? Ya. Saya kira muslim dan non muslim ya akan memilih yang kedua. Setiap orang dengan lisannya, dengan lisan eksternalnya akan berkata memilih yang kedua. Apalagi kalau dia seorang mukmin. Sadarkah kehidupan kita di dunia ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini kalau kita timbangkan kehidupan akhirat, mungkin tidak sampai 1 menit, jemaah. Atau paling panjang tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Mari sejenak kita hitung-hitung terkait hal itu. Kan dalam ayat tadi Allah katakan 1 hari di akhirat yang paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Ya. 1. Yang kedua, Nabi bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang punya umur lebih dari itu. Berarti taruhlah kita punya umur 60 hingga 70 tahun. Tadi 1 hari di akhirat lamanya seperti 1000 tahun di dunia ini. 1 hari notabene 24 jam. Kira-kira 60 tahun di dunia ini mengambil berapa lama waktu di akhirat? Tidak lebih dari 1,5 jam. Ya kan? Berarti 1,5 jam di akhirat itu sama seperti 60 hingga 70 tahun waktu di dunia ini. Ini kalau kita bandingkan dengan hari yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bagaimana lagi kalau kita bandingkan dengan hari yang panjangnya kata Allah khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti hidup kita di dunia ini enggak lebih dari 5 menit. Apakah demi kehidupan yang tidak lebih dari 1,5 jam ini kita rela kehilangan ke surga kita? Kita rela diazab oleh Allah dalam nerakanya yang 1 hari paling pendek di dalamnya seperti 1000 tahun di dunia ini? Yang mana azab yang paling ringan di dalamnya adalah diletakkannya 2 bara api di bawah kaki seorang hamba lantas mendidih dan meleleh otaknya. Kita rela diazab dalam neraka, di dalam kuburan
di antara azab, di antara bentuk azab di dalam liang kubur, kata Nabi, dimasukkan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka karena mereka para pelaku riba ketika di dunia, karyawan riba, manajer riba, nasabah riba, enggak bertobat dan belum dimaafkan oleh Allah. Azab di dalam kubur sebelum hari kiamat, kalajengking dan ular Allah masukkan ke dalam perutnya. Itu di alam kubur. Makanya benar kata Nabi tadi, orang yang cerdas seperti itu. Nah, dan kita seringkali risau, gelisah terhadap masa depan dunia kita. Sering sekali meresahkan, mengkhawatirkan masa depan dunia. Pernahkah kita merasakan kalau anak saya mati su'ul khotimah bagaimana? Karena perpisahan yang sesungguhnya, jamaah yang dimuliakan Allah, bukanlah perpisahan di dunia ini. Adalah perpisahan di akhirat. Tatkala sebagian anggota keluarga berada di surga, sedangkan sebagian anggota keluarga yang lainnya berada di dalam neraka. Dan saking dahsyatnya neraka serta gentingnya di hari kiamat, Allah sebutkan dalam surat Abasa wa Tawalla, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mar'in yauma idzi sya'nu yughni. Dia lari dari ibu kandungnya, enggak open dia. Ada ibunya, dia lihat di padang mahsyar, enggak open dia. Dia lari dari ibu kandungnya, dari saudara kandungnya, dari anaknya, dari istrinya. Dia sibuk dengan urusannya. Lebih dari itu lagi Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat ketika di dunia, maka di akhirat mereka berangan-angan andai kata mereka bisa menjadikan saudara kandungnya, istrinya, anaknya, ibu kandungnya, ayah kandungnya dan seluruh manusia sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Artinya andai kata Allah katakan kepadanya, kamu selamat dari neraka, kamu tidak akan dibakar dari dalam neraka, syaratnya bapak kamu jadi gantinya, pengganti kamu. Kalau kamu mau selamat, serahkan ibumu untuk kami bakar dalam neraka, serahkan anakmu untuk kami bakar dalam neraka, serahkan istrimu untuk kamu bakar, serahkan komandanmu untuk kami bakar. Semuanya siap, bakar semua mereka ya Allah, yang penting saya selamat. Karena dahsyatnya neraka Allah Jalla wa'ala. Maka Allah sebutkan seluruh orang yang menggantikan jalan surga dengan jalan neraka, fama rabihat tijaratuhum, itu adalah perniagaan yang sia-sia, tidak akan beruntung.